기다려달라고요. 누가 노출 안 하고 싶어서 그래? 내 맘대로 되는 게 아무것도 없는데 나보고 어쩌라고. Sementara itu, sebelum Eunju menelpon reporter, ia sempat berkelahi dengan Chunggi jika sekarang tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan Eunju lagi karena ia tidak bisa memotret dan juga angkuh. Chunggi bingung harus bagaimana, sementara Eunju selalu menyalahkan orang lain jika hasil fotonya tidak bagus. Apa yang sudah Eunju pelajari saat bekerja sama dengan Eunhee? Chunggi bingung, Chunggi bisa saja mengganti fotografer. Namun, waktunya sudah mepet dan ia terus mendesak Eunju agar mencari konsep foto, agar ia tidak dipecat. Tapi Eunju tidak suka jika Chunggi selalu menyebut nama Eunhee. Hyungtae dan Eun-woo akhirnya sadar jika Samdal dan Yongpil kembali berkencan. Hyungtae langsung marah-marah karena ia sudah menduga hari ini pasti akan terjadi. Dan kemudian ia meminta kedua sahabatnya itu menuliskan sebuah pernyataan dan berjanji untuk selalu bersama. Atau jika tidak, sebaiknya mereka berdua langsung menikah saja. Samdal langsung memukul Hyungtae. Menurutnya, kata-kata sahabatnya itu konyol meskipun pernikahan sama sekali tidak konyol. Samdal dan Yongpil lalu pulang bersama. Menurut Samdal, sebenarnya ia bukannya tidak mau menikah, hanya saja mereka baru saja berkencan. Mereka baru saja berpacaran kembali dan ingin menjalaninya terlebih dahulu. Saat berpisah, rasanya sulit sekali untuk dilakukan meski rumah mereka hanya berseberangan. Sehingga Samdal lalu mengajak Yongpil masuk ke dalam kamarnya dan kemudian mereka berpelukan bersama. Yongpil berkata ia akan habis jika ketahuan oleh kedua orang tua Samdal. Tapi Samdal berkata jika ibu dan juga ayahnya berpikiran terbuka. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berpelukan dan tidur bersama. Dan benar saja, pagi itu saat ibu dan ayah Samdal ingin bertanya kepada Samdal apa benar ia telah direstui oleh ayahnya Yongpil, mereka malah memergoki Samdal sedang tidur bersama Yongpil. Ayah Samdal langsung mengambil pemukul untuk memukul Yongpil karena mentang-mentang sudah direstui bukan berarti Yongpil bisa seenaknya tidur bersama putrinya meski hanya tidur bersama. Ayah Samdal langsung mengejar Yongpil dan Samdal mencegah ayahnya untuk memukuli kekasihnya. Di sana, Ibu Ko hanya tertawa kegirangan. Pada hari itu, hari yang ditakutkan oleh Sang-do pun terjadi. Akhirnya, Yongpil mengungkapkan jika dia dan Samdal kembali bersama. Mau bagaimana lagi, Sang-do terpaksa menyetujuinya karena Yongpil dan Samdal adalah teman-temannya. Lagi pula, Yongpil tidak salah apa-apa. Mengapa ia harus membenci Yongpil hanya karena sudah merebut hatinya Samdal? Lagi pula, Sang-do tahu Samdal tidak akan menyukainya. Yongpil kemudian berkata, meskipun ia dan Samdal kembali bersama, ia ingin persahabatan mereka tetap terjalin seperti biasa. Yongpil ingin tetap minum kopi bersama Sang-do seperti saat ini. Pada hari itu di BMKG, Kepala Tim Kang mendapatkan kabar jika Cho Yongpil terpilih sebagai salah satu staf yang akan bekerja di BMKG Swiss. Ia pun merasa bangga kepada Yongpil dan berniat untuk memberitahukan Yongpil saat Yongpil ke kantor. Tapi ternyata di kantor BMKG sedang dihebohkan dengan munculnya sebuah artikel tentang bagaimana kantor BMKG di Jeju membantu Cho Eun-hee alias Cho Samdal kembali menjadi fotografer setelah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Semua staf ditelepon oleh netizen dan juga wartawan untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Dan akhirnya Samdal tahu tentang kejadian ini. Ia pun pergi ke kantor BMKG dan menerima keputusan jika pameran fotografernya akan dibatalkan. Samdal dan Yongpil bahkan sudah menjelaskan jika perundungan itu tidak benar. Bahkan sang korban sudah mengakuinya. Pihak BMKG sendiri sebenarnya tidak ingin membatalkan pameran tersebut, tapi sebagai salah satu karyawan perakiraan cuaca, mereka harus disibukkan dengan masalah cuaca, bukan dengan telepon dari orang-orang yang hanya menanyakan berita tersebut. Sekarang, semua telepon dan juga media sosial, bahkan website BMKG tidak bisa diakses lagi karena banyaknya pertanyaan yang membludak. Samdal akhirnya setuju dengan keputusan tersebut. Ia meminta maaf sudah membuat kekacauan. BMKG memang tugasnya adalah sebagai ahli cuaca, bukan mengurusi permasalahan. Sehingga Samdal setuju untuk mundur. 너 빨리 가서 일해. 아니, 기상청 이벤트 같은 건데 고작 이것 때문에 예범. Sementara itu, saat Sang-tae mengunjungi ibu mertuanya, ibunya berkata kepada Sang-tae untuk tidak membenci Mija. Mija yang dimaksud rupanya bukan Bu Mija alias Komija.
Memaafkan Komija bukan berarti Sang Tae harus melupakan istrinya. Lagi pula, selama ini Komija sudah menderita. Sang Tae kemudian datang ke hadapan Komija sambil mengembalikan panci bekas sup rumput lautnya. Komija berkata, ia tidak menuntut Sang Tae untuk memaafkannya. Dengan merestui putra-putri mereka saja, sudah cukup bagi Komija. Sang Tae lalu tersenyum. Ia kemudian bertanya apa dan kapan Komija merindukan istrinya. Ibuku berkata, setiap ia menyelam dan juga setiap ia melihat Yongpil, ia selalu merindukan Bu Mija. Sang Tae lalu pergi dan melirik ke atas langit. Ia yakin istrinya bangga kepadanya. 미역국 다 먹었죠? Sementara itu, Jindal akhirnya tahu jika ternyata selama ini Daeyeong diabaikan oleh ayahnya sendiri karena pembangunan taman telah gagal. Daeyeong terpaksa tidur di motel biasa karena keuangannya telah diputus oleh grup AS. Dan entah mengapa, Jindal tiba-tiba melihat hal tersebut. Ia pun akhirnya tahu kenapa Daeyeong melakukan semua ini. Itu karena Daeyeong masih mencintai Jindal. Daeyeong rela tidur di kasur biasa dan juga memakai baju yang sama hanya karena ia ingin terus melihat Jindal. 사랑하니까. Sementara pada saat Chunggi ingin bertanya kepada Enju apakah Enju yang telah melaporkan ke media tentang Samdal yang tengah berada di Jeju, Enju tidak ada di sana. Ia hanya meninggalkan ponselnya yang tengah berdering dan saat Chunggi mengangkat telepon tersebut, rupanya telepon itu dari seorang klien yang ingin bertanya kapan barangnya akan dipromosikan. Padahal mereka sudah membayar lunas. Enju yang datang langsung marah karena Chunggi mengangkat telepon untuknya. Akhirnya Chunggi tahu perihal shawl yang dulu dipermasalahkan oleh Eunhee alias Samdal. Rupanya, diam-diam Enji menerima job dari klien lain jika Samdal memotret, maka Enju harus memadukan produk mereka yaitu shawl ke dalam pemotretan. Makanya saat itu, Enju bersikeras memakai shawl tersebut. Bukan karena ia punya ide atau semacamnya, tapi karena di belakang ia dibayar diam-diam. Sebagai direktur majalah X yang bertanggung jawab akan hal tersebut, Chunggi semakin lama semakin kesal dengan Enju yang sudah berbohong. Sekarang Enju malah bermain belakang dan tidak mengikuti aturan perusahaan mereka. Tanpa rasa bersalah, Enju berkata jika orang-orang banyak meminta uang kembali, sementara Eunhee alias Samdal tidak mau memakai produknya. Makanya ia kesal. Chunggi sadar dari awal memang Enju tidak bisa apa-apa. Wanita ini hanya pembohong saja dan ia memutuskan untuk berpisah dengan Enju. Dengan pedenya, Enju malah berkata jika Chunggi tidak akan bisa melepasnya karena rencana mereka tenggat waktunya sudah mepet. Bagaimana dengan proyek mereka? Chunggi berkata, semuanya juga bakalan gagal karena Enju tidak bisa melakukannya. Ia sudah menyesal telah melepas Eunhee demi wanita seperti Enju. 기다려달라고요. 누가 노출 안 하고 싶어서 그래? Berita Samdal yang mundur dari pameran pun terdengar di telinga teman-temannya. Gyeongtae yakin ini semua ulahnya Enju karena wanita itu tahu Samdal ada di Jeju. Mereka harus kembali ke akar masalah untuk mengatasi masalah ini, yaitu mengungkap jika sebenarnya Samdal tidak merundung Enju. Namun mereka bingung bagaimana caranya. Lalu tiba-tiba dua asisten Samdal datang dan memberitahukan jika ini semua berawal dari shawl. Pada hari pertengkaran Enju dan Samdal, Enju terus memaksa memasukkan shawl tersebut ke dalam pemotretan. Lalu Enju mengaku selingkuh dan akhirnya mereka bertengkar. Lalu keesokan harinya Enju membuat sensasi. Setelah itu Enju ditunjuk sebagai fotografer menggantikan Samdal dan ia terus memaksa menggunakan shawl dan barang-barang yang tidak cocok lainnya sehingga membuat penata gaya sebal dan berhenti bekerja bersama dengan Enju. Mereka lalu menyimpulkan jika Enju pasti dibayar untuk menambah shawl tersebut. Satu-satunya cara ialah mencari buktinya. Jadi malam itu mereka semua bergadang untuk mencari media sosial pemilik shawl tersebut. Sementara pada hari itu Samdal tengah berpikir tindakan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Apakah ia akan benar-benar mundur dari pameran di BMKG atau melanjutkannya? Di kantor BMKG, saat Yongpil tengah pusing dengan kasusnya Samdal, Yongpil malah mendapatkan kabar dari kepala timnya jika ia akan bekerja di Swiss sebagai karyawan pilihan.
Bagi pegawai BMKG, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi tidak untuk Yongpil, ia langsung menolaknya. Saat Samdal pulang, ia melihat Chunggi ada di depan rumahnya. Rupanya, kedatangan Chunggi di sana untuk memberitahukan Samdal jika ia tidak tahu apa-apa tentang berita tersebut. Ini semua ulahnya Anju. Chunggi lalu berlutut di hadapan Samdal. Ia ingin Samdal menyelamatkannya dan ia ingin Samdal membantunya untuk proyeknya yang tinggal sepekan lagi. Namun, Samdal tidak mau peduli lagi. Saat Yongpil pulang, ia lalu melihat Samdal sedang bersama dengan Chunggi. Dari kejauhan, Yongpil langsung mengklakson dan memanggil-manggil nama Samdal. Ia tidak suka jika Chunggi berada di dekat-dekat Samdal. Chunggi berkata jika ia punya cara untuk membuat Samdal bisa kembali dan orang-orang akan mendukung Samdal. Tapi Samdal tidak mau memperdulikan Chunggi lagi dan pulang bersama kekasihnya. 무슨 네가 해결이 가능해. 한 번만 살려줘, 한 번만. 어? Yongpil sebenarnya ingin Samdal kembali saja jika memang Chunggi punya cara untuk membuat Samdal kembali tenar. Tapi Samdal tidak mau melakukannya. Bukan karena ia menyerah, tapi Samdal punya rencana lain. Ia memang gagal mengadakan pameran di BMKG. Tapi Samdal tidak menyerah. Ia berniat membuka pameran pertamanya atas namanya sendiri, yaitu Cho Samdal. Hari ini, ia sudah keliling Samdalri untuk mencari lokasi yang cocok. Dan ia sudah menemukan satu tempat yang bagus. Dan rupanya, Samdal dibantu oleh calon ayah mertuanya, yaitu ayahnya Yongpil, untuk menemukan tempat pamerannya nanti. Sementara itu, Sangdo akhirnya mendapatkan akun kedua milik Anju. Di dalam akun tersebut ada komentar dari orang-orang yang berkata jika orang itu minta Anju segera menjawab teleponnya atau ia akan mengungkapkannya. Setelah dilihat, ternyata pemilik komentar itu adalah orang yang sama yang memiliki shawl yang harus Anju iklankan di pemotretan. Terbuktilah sudah jika Anju memang dibayar diam-diam di balik pemotretan milik Samdal. Tidak hanya bantuan dari teman-temannya, ibu-ibu Hanyo dan para warga Samdalri rupanya bekerja sama untuk mengecoh para wartawan yang sedang mencari rumah Samdal di Jeju. Mereka membuat para reporter itu mengelilingi desa mereka dan menyuruh Samdal untuk diam di rumah saja. Sampai akhirnya mereka pun menemukan rumah Samdal, tapi bukan Samdal manusia, melainkan Samdal si anjing. Malam itu, semua teman-teman Samdal berkumpul di rumah Samdal untuk memberitahukan apa yang mereka temukan dan bagaimana selama ini Anju menerima bayaran di belakang saat bekerja bersama Samdal. Pantas saja Anju sering membeli barang-barang mewah, padahal gaji para asisten sama besarnya. Tidak hanya teman-teman Samdal, para ibu-ibu Hanyo juga berkumpul di rumah ibuko dan menceritakan bagaimana mereka memperdayai para wartawan itu. Dukungan dari teman-teman dan juga kerabat di Samdalri sungguh berarti bagi Samdal dan mereka setia membantu Samdal. Mereka semua berharap pameran Samdal tetap berjalan sesuai rencana. 나도 야 사진 전시 경한디 Namun sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara Samdal mengambil foto-fotonya yang ia taruh di kantor BMKG. Sementara para wartawan masih berada di mana-mana. Yongpil menyuruh Samdal untuk tenang saja karena ia punya cara. Sementara itu, keesokan harinya para wartawan mendapatkan kabar jika kantor BMKG ternyata tidak membatalkan pameran Samdal. Mereka akan tetap melanjutkan sesuai dengan rencana. 아, 기상청 전시하나 보네. Samdal bingung bagaimana bisa kantor BMKG mengumumkan jika pameran tetap akan berjalan, padahal kemarin mereka membatalkannya. Yongpil berkata jika ia punya wewenang yang tinggi atas keputusan tersebut, tapi sebenarnya tanpa sepengetahuan Samdal ada syarat yang harus Yongpil penuhi agar kepala timnya dan direktur BMKG menyetujui jika pameran tetap dijalankan sesuai rencana, yaitu Yongpil harus pergi ke Swiss. Samdal dan Yongpil pun pergi menuju ke tempat pameran Samdal diadakan. Sang Tae bersiap-siap membuka gerbang tempat pameran foto tersebut dan foto-foto pamerannya sudah dibawa oleh ibu-ibu Hanyo agar tidak ketahuan oleh para wartawan. Sementara teman-teman Samdal yang lain akan menyusul mereka semua. Kerjasama yang solid di antara para warga Samdalri dan juga teman serta asisten Samdal yang bersedia membantu Samdal untuk mewujudkan pameran pertamanya sebagai Cho Samdal.
Kerjasama ini sudah dipikirkan masak-masak oleh Samdal dan Yongpil tadi malam. Mereka bekerja sama dengan kantor BMKG di Jeju untuk memperdayai semua wartawan yang berkumpul di kantor BMKG. Sebenarnya, reporter An sudah curiga pasti ada sesuatu dan pameran itu tidak diadakan di BMKG tapi di tempat lain. Kebetulan, pada saat itu reporter An melihat hal yang mencurigakan. Ia melihat Samdal dan juga Yongpil dibantu oleh karyawan BMKG memindahkan semua foto-foto pameran dan ibu-ibu Hanyo mengalihkan semua para wartawan. Sudah reporter An duga pasti ada sesuatu. Ia pun mengikuti kemana Samdal pergi dan kemudian reporter An sedikit terkejut karena Samdal pergi ke sebuah tempat terpencil. Ia tidak yakin Samdal bakalan membuat pameran di tempat ini setelah membuat kehebohan di BMKG. 내가 오늘 좋은 애 단독 꼭 딴. Sementara itu, di hotel tempat Chunggi menginap, anggota Power Rangers alias teman-teman Samdal dan 2 asisten Samdal menculik Chunggi. Mereka mulai mengintimidasi Chunggi agar Chunggi mau buka mulut karena menurut Samdal, Chunggi adalah orang yang pengecut. Sekali diintimidasi, ia bakalan buka mulut. Mereka juga membawa pengacara dari keluarga Sangdo dan seorang wartawan dari keluarga An-u. Jika Chunggi tidak buka mulut, maka mereka akan menuduh Chunggi sebagai kaki tangan atas kejahatan yang dilakukan oleh Anju. Baru diancam seperti itu, Chunggi sudah bertekuk lutut dan akan membeberkan semuanya. Dan tugas wartawan dari keluarga Sangdo adalah menulis kejahatan yang dilakukan oleh Anju dan mengirimkannya ke grup para wartawan. Sehingga akhirnya mereka tahu Samdal tidak bersalah. Ia hanyalah korban dari kebohongan dan kejahatan yang dilakukan oleh Anju. Akhirnya Anju pun merasakan apa yang dulu ia perbuat kepada Samdal. Tangannya bergetar melihat artikel kebohongan-kebohongannya dan bagaimana ia mendapatkan sponsor ilegal. Akhirnya Anju merasakan perbuatannya sendiri. 너 이거 진짜야? 언제 쓰란 거야? 너 이 기사 진짜 Saat Samdal melihat artikel yang membicarakan tentang Anju, ia tidak merasa bahagia. Ia tahu bagaimana perasaan Anju saat ini dan juga orang-orang yang dulu menuduhnya bersalah sekarang malah berbalik berkata mereka sudah tahu Samdal pasti tidak salah. Pembenci yang sama kini membenci Anju. Samdal kira ia akan bahagia setelah namanya kembali. Namun anehnya, ia malah tidak merasakan apa-apa dan Yongpil mengerti perasaan Samdal. Sementara reporter An semakin merasa ada keanehan di pameran Samdal. Mengapa orang-orang Samdalri semakin banyak datang padahal yang dipamerkan hanyalah cuaca? Reporter An pun mencoba untuk masuk ke dalam dan ia bertemu dengan Yongpil. Yongpil tahu tujuan reporter An datang kemari hanyalah untuk mencari berita tentang Samdal. Ia tidak melarang reporter An. Yongpil berkata kepada reporter An, nikmatilah dulu pamerannya. Baru setelah itu, reporter An menulis berita. Saat membuka galeri pameran tersebut, reporter An merasakan kehangatan. Isi dari pameran itu, selain cuaca, juga ada orang-orang yang berada di Samdalri. Ada ibunya, Bu Mija, ada Sangte dengan senyumannya, ada ibu dan ayahnya Samdal, ibu-ibu Hanyo, dan tidak ketinggalan Yongpil. Dan semua keluarganya Samdal ada di pameran Samdal. Dan pameran Samdal yang pertama ini, ia beri nama Orang-Orangku, Cuaca, dan Kampung Halaman. Selamat datang di Samdalri. 그 안에 내가 있고 Reporter An kemudian membuat artikel yang sangat menyentuh bagaimana orang-orang di Samdalri sangat mendukung Samdal pada debut pertamanya sebagai Cho Samdal dan bagaimana pameran itu bisa sukses di desa kecil di Jeju. Samdal tidak menyangka jika reporter An, reporter yang dulu habis-habisan menjelek-jelekannya, kini memuji-mujinya dan mengapresiasi karyanya. Sementara itu, Hedal mengungkapkan kepada ibunya jika ia ingin menjadi seorang Hanyo seperti ibunya. Ia mahir berenang dan ia yakin bisa seperti ibunya. Namun ternyata ibuku tidak mengizinkan Hedal karena menjadi Hanyo banyak resikonya. Hedal kemudian curhat kepada Jinchan jika sepertinya ia tetap akan belajar menjadi Hanyo meskipun ibunya tidak menyukainya. Ia paham perasaan ibunya, namun ia tetap ingin melakukannya. Apalagi sekarang Hayul sudah semakin besar. Hedal sampai berpikir bagaimana nanti jika Hayul dewasa dan mempunyai kekasih. Ia pasti merindukan si Hayul kecil. Jinchan lalu berkata jika Hedal tidak sendirian, Hedal bisa berkencan dengannya. 우리가 만날 수도 있는 거지.
Keesokan harinya, tiba-tiba Jindal tidur bersama Daeyeong. Ia terkejut melihat Daeyeong ada di sampingnya dan mengapa ia ada di motelnya Daeyeong. Sementara Daeyeong tengah ketakutan karena ia melihat seekor kecoa. Rupanya tadi malam, Daeyeong dan Jindal minum-minum bersama sampai mereka mabuk. Pas lagi mabuk-mabuknya, Daeyeong malah meminta Jindal untuk membantunya mengusir kecoa yang ada di dalam kamar motelnya. Saat mencari kecoa, ada momen di mana Daeyeong dan Jindal bertatapan, sehingga Daeyeong pun langsung menarik Jindal dan menciumnya. Akhirnya, mereka pun tidur bersama. Daeyeong kemudian meminta Jindal untuk kembali bersamanya. Ia berniat melupakan grup AS asal bisa bersama Jindal. 사랑만 하면 Sementara itu, Yongpil masih kepikiran apakah ia pergi ke Swiss atau tidak, karena menurutnya Samdal masih membutuhkannya. Samdal sendiri sedang bersama teman-temannya. Ia berterima kasih karena teman-temannya itu sudah membantunya. Dan juga mereka merayakan Samdal yang akan segera kembali ke Seoul dan kembali meraih kesuksesannya. Mereka lalu mengenang saat mereka berangkat ke Seoul dan kemudian gagal, lalu kembali ke kampung halaman. Menurut Samdal, lebih baik mereka kembali ke Seoul juga dan mencari apa yang sebenarnya mereka inginkan. Saat itu, sebenarnya Samdal tahu Yongpil harus pergi ke Swiss. Ia melihat selebaran milik Yongpil di mana dia harus segera pergi ke Swiss. Samdal lalu memanggil Yongpil untuk bertanya tentang hal tersebut. Awalnya, Samdal bertanya apa Yongpil tidak mempunyai impiannya sendiri. Sekarang, teman-teman mereka akan kembali ke Seoul untuk mengejar impian mereka. Lalu bagaimana dengan Yongpil? Apa Yongpil tidak mau pergi ke Swiss? Dulu, alasan Yongpil tidak pergi ke Swiss karena tengah menjaga ibuko. Sekarang, ibunya Samdal itu akan dijaga oleh Haedal yang sedang belajar untuk menjadi seorang hanyo. Lalu mengapa Yongpil menolak lagi? Apa semua ini karena dirinya? Rupanya, Yongpil ingin menjaga Samdal. Kali ini ia tidak akan membiarkan Samdal seorang diri. Ia menyesal sudah membiarkan Samdal sendirian di Seoul selama 8 tahun. Dan kali ini ia akan selalu menemani Samdal. Samdal tahu sebenarnya Yongpil ingin pergi ke Swiss. Ia tidak mau karena dirinya, Yongpil malah melupakan impiannya. Sekarang, Samdal sudah cukup kuat. Ia tidak lagi seperti yang dulu yang selalu bergantung kepada Yongpil. Dulu, Yongpil mendukung impiannya. Sekarang, biarkan Samdal yang mendukung impian Yongpil. 네가 내 꿈을 응원해준 것처럼 준 사람이면 안 돼? Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu dan Samdal telah sukses menjadi fotografer bernama Cho Samdal. Sesekali ia menyempatkan diri untuk nongkrong bersama teman-temannya dan minum bersama. Sekarang, Samdal dan Jindal tinggal di Seoul, sementara Haedal menetap di Samdalri karena telah menjadi seorang hanyo. Sekarang Daeyeong membangun bisnis maskapai di bawah naungan grup AS dan istrinya, Jindal, menjadi pelatih para pramugari. Pada saat itu, Daeyeong melihat seorang pria yang sepertinya ia kenal, dan ternyata orang itu bernama Mansu. Mansu sendiri adalah seorang pekerja di tokonya Gyeongtae. Ternyata dia adalah seorang miliarder dan menyumbangkan 1 miliar untuk Samdalri. 만수가? 야 말도 안. 걔가 삼달리 10억 기부하고 사라졌대. Suatu hari saat Samdal sedang bekerja, Junggi membuat kekacauan di mana model yang seharusnya bekerja hari ini tiba-tiba berangkat ke Jepang dan Junggi lupa memberitahukan Samdal, sehingga hari itu mereka harus segera mencari model lain yang bersedia bekerja dadakan. Untung saja setelah mendengar Samdal butuh pertolongan, seorang artis yang hanya mau dipoto oleh Samdal, Kim Tae, langsung datang setelah lama tinggal di Amerika. Waktu Samdal terkena masalah, Kim Tae sebenarnya ingin langsung menemui Samdal, tapi ia sibuk di Amerika. Sebenarnya, ia mengirimkan hadiah untuk Samdal saat di Amerika untuk menyemangati Samdal. Namun sayangnya, hadiah itu ia kirimkan ke rumah Samdal yang ada di Seoul, sementara Samdal di kampung halamannya, sehingga akhirnya hadiahnya rusak dan dibuang oleh bibi pembersih. 여신이야 여신 너무 예뻐요. 이거 다 Sudah beberapa hari ini, Yongpil tidak bisa dihubungi, padahal besok adalah hari Natal. Samdal berharap Yongpil akan baik-baik saja.
Pada hari itu, BMKG Korea menyatakan tidak akan turun salju di malam Natal. Namun, seorang pria dengan tegas berkata jika malam ini akan turun salju. Dan pria tampan itu adalah Yongpil yang langsung datang menemui Samdal di Seoul. Samdal pun langsung berlari memeluk kekasihnya. Sudah lama ia merindukan Yongpil dan akhirnya kini mereka bisa bersama selamanya. Semua Power Rangers akhirnya menemukan impian-impiannya. Samdal dengan impiannya sebagai fotografer, Sangdo yang membuka cabang restorannya di Seoul, Gyeongtae juga membuka restoran tteokbokki yang enak di Seoul. Lalu ada Eun-woo yang kini bekerja sebagai editor webtoon yang sukses, dan Yongpil sebagai ahli cuaca yang masih sering berbuat ulah dan keributan jika perakiraan cuacanya dibantah oleh direktur timnya sendiri. Di Samdalri, sekarang Pak Cho dan Sang Tae berteman akrab seperti dahulu kala. Lalu Desa Samdalri tetap menjadi desa yang indah di Jeju dan menjadikan Hanyo sebagai warisan budaya mereka semua. Lalu teman-teman, apa impian kalian? Drama Welcome to Samdalri pun selesai.